Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bertemu dalam persekutuan ibadah keluarga hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan yang maha baik itu boleh tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam persekutuan ibadah keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan hidup kadang membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi kadang membuat kita menjadi orang yang bodoh. Kita merasa betapa hidup kita ini sangat sulit, kita menjadi terpuruk, bahkan kita berada di dalam keputusasaan. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Padahal seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang. Tuhan memberi potensi kepada setiap orang untuk bisa berbuat, untuk bisa melakukan, untuk bisa terus maju. Meskipun harus menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari sosok Yusuf. Yusuf mengalami kesulitan yang amat sangat. Dia menghadapi pergumulan yang cukup berat. Sejak dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang Midian. Ternyata di dalam kesulitan hidup yang dihadapi oleh Yusuf, dia tidak hanya berdiam diri. Tetapi dia mau maju, dia mau terus mengubah hidupnya. Dia bersedia menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya. Kita lihat dari semangat yang dimiliki oleh Yusuf untuk maju, untuk berubah, Tuhan menolongnya. Tuhan menolong Yusuf dan melalui Yusuf ia menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan melalui penafsiran mimpi Raja Firaun. Dikisahkan jemaat Tuhan, Firaun mendapatkan mimpi yang aneh 2 kali berturut-turut. Pada waktu itu mimpi dipercayai sebagai sarana Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia. Bahkan bangsa Mesir pada saat itu juga percaya bahwa mimpi merupakan cara para dewa untuk menyampaikan maksud kepada manusia. Saudara-saudara, banyak orang yang akhirnya berprofesi sebagai ahli tafsir mimpi. Tetapi rupanya mimpi Firaun ini sangat sulit diartikan. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Hal ini membuat Firaun menjadi gelisah. Dalam kitab Kejadian 41 ayat 8 menyatakan itu. Melihat kegelisahan Firaun, juru minuman menjadi teringat akan Yusuf. Ia ingat bahwa saat orang-orang lain tidak dapat menafsirkan mimpinya, mimpi juru minum ini, mimpi juru roti, Yusuf bisa mengartikan dan menafsirkan mimpi mereka. Maka ia menyampaikan hal itu kepada Firaun. Dia minta maaf bahwa dia lupa untuk menyampaikan kepada Firaun bahwa ada seorang Yusuf yang mampu menafsirkan mimpi. Ketika Firaun bertemu dengan Yusuf, Firaun menanyakan kepada Yusuf tentang kehebatannya dalam menafsirkan mimpi. Tetapi lihat
Saudara-saudara, dalam kerendahan hati Yusuf, dia berkata, bukan dia yang hebat, melainkan Allah lah yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Allah lah yang menolongnya sehingga dia bekerja melalui diri Yusuf. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa Yusuf tetap menjadi orang yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Ia tidak mau mencuri kemuliaan Allah untuk kepentingannya sendiri. Akhirnya Firaun menceritakan mimpinya. Yusuf dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, sanggup menafsirkan mimpi tersebut. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan Yusuf kepada Firaun. Dalam bacaan Alkitab kita tadi dikatakan begini, kedua mimpi tuanku itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi saudara-saudara, karena kuasa Allah bekerja di dalam diri Yusuf, Yusuf mampu menjelaskan arti mimpi itu kepada Firaun. Dia berkata, Mesir akan mengalami 7 tahun masa panen yang berlimpah. Namun masa ini akan segera diikuti oleh 7 tahun masa kelaparan. Yusuf juga mengatakan kepada Firaun bagaimana cara mengatasi keadaan yang sedemikian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan dunia sekarang di mana kita masih menghadapi pandemi global COVID-19, memang tidak dapat dipungkiri kita mengalami ketakutan yang amat sangat. Kita mengalami kekhawatiran yang amat sangat. Kita mungkin pesimis akan bisa menjadi pemenang di balik pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Banyak orang yang berkata tidak ada masa depan. Banyak orang yang berkata masa depan kita semakin suram. Saudara-saudara, seburuk apapun situasi yang kita alami, kita harus tetap optimis bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan tidak akan pernah hilang. Jadi janji firman Tuhan itu adalah jaminan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Kita memang tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi saudara-saudara, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan masa depan itu adalah masa depan yang terbaik. Belajar dari Yusuf, meminta hikmat dari Allah. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Namun, untuk meraih masa depan yang cerah, semua orang harus berusaha dengan keras, harus berada di dalam perjuangan. Misalnya saja Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebagai orang tua harus berusaha keras bagaimana anak-anak kita bisa terus bersekolah, bisa terus meraih cita-cita dan harapannya. Saudara-saudara, itu harus diusahakan. Masa depan yang cerah akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang yang takut akan Tuhan. Mari coba kita melihat bahwa kita juga diajarkan untuk tidak iri hati dengan orang berdosa. Sikap iri kepada orang berdosa berarti kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada kita sendiri. Sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat dari Tuhan dan kurang bersyukur dengan apa yang kita terima. Mari coba kita lihat bahwa rancangan dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan bagi saya dan saudara-saudara adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nabi Yeremia berkata itu
dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita juga percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oleh sebab itu, dalam setiap perencanaan kehidupan kita, dalam setiap kesulitan apapun yang kita hadapi, mari kita tetap terus hidup di jalannya Tuhan. Kita tetap hidup di jalurnya Tuhan. Namun saudara-saudara, sangat miris sekali, tidak semua orang mau hidup di jalurnya Tuhan. Tidak semua orang mau hidup di jalannya Tuhan. Banyak orang yang lebih memilih berjalan menurut pengertiannya sendiri, menurut hikmat manusia. Banyak orang yang berpikir jalan Tuhan itu penuh aturan. Jalan Tuhan itu penuh rambu-rambu. Memang saudara-saudara, jalan Tuhan itu penuh aturan atau rambu-rambu. Itulah kesulitan hidup yang harus kita hadapi. Itulah banyak orang yang tidak mau menempuh jalan itu. Namun kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak mengandalkan pikiran kita sebagai manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, dengan berpegang teguh pada kehendak Tuhan, dengan mengikuti rancangan masa depan yang terbaik yang Tuhan persiapkan bagi kita, dengan terus menghadapi pandemi COVID-19, mari kita tetap mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetap tunduk dalam pimpinan Tuhan. Berusaha untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Dan percaya jaminan masa depan terus ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.